doakan ya teman-teman semuanya, kita terus berjuang dengan kebaikan ya, karena apalah kita banyak banget dosa kita ya. Kita nih dosanya terlalu banyak, nggak berhenti kayaknya. Karena memang Allah yang sudah ciptakan kita begitu ya. Seandainya kita udah nggak berdosa lagi, dalam sebuah riwayat disebutkan, maka Allah akan menggantikan dengan makhluk yang lain yang dia tuh berbuat dosa, bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, begitu terus. Siklusnya memang begitu. Tapi bukan berarti bahwa kita tuh main-mainin taubat ya, enggak. Kita tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia. Yang kita bisa salah, ya, bisa khilaf. Maka Allah Subhanahu wa taala sayang sekali dengan kita. Maka obatnya adalah kita berbuat kebaikan. Jadi obat dari kecenderungan kita yang selalu berbuat maksiat ini, ya, kita berbuat kebaikan. Kebaikannya nggak bisa cuma sekedar 1-2, ya, nggak bisa cuma 100-200, harus 1000-2000, ya, ya, harus banyak sekali kebaikan yang kita jalankan. Saya sering menyebutkan tentang grafik ini. Waktu di Camp Akbar itu saya nggak sempat nulis ini grafik ya. Nah, saya jelaskan sekarang. Jadi ada 2 baris nih. Ini ajaib, yang ini azab. Ini titik nolnya manusia, ini titik miracle, titik keajaiban. Nah, orang yang nggak belajar ilmu magnet rezeki, dia tuh ya grafiknya seperti ini. Sebentar, saya kecilkan dulu, terlalu besar. Iya, begini ya. Ajaib sama azab. Dalam Al-Quran disebutkan, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Itulah azab, dan azab di akhirat lebih besar. Nah, jadi orang biasa itu 0 kan? Ya, dosa dia. Dosa. Taubat dia. Taubat ke 0. Tapi dia dosa lagi nih. Dosa. Berbuat baik dikit, dosa lagi. Berbuat dikit, dosa lagi. Lebih banyak dosanya. Nah, orang yang seperti ini pasti dalam lingkup azabnya Allah. Ya, kemudian dia ikut training, taubat, titik 0 lagi. Terus ternyata setelah training, ya, dia berbuat baik. Wah, bagus nih, ya. Udah mulai, ya, hidupnya membaik. Tapi belum ajaib, ya. Dia udah dosa lagi, dosa gitu. Ya. Terus kemudian setelah itu dosa lagi, gitu. Ya, tobat lagi, gini terus. Akhirnya hidupnya lebih banyak dalam zona azab daripada zona normal. Nah, ini zona normal nih. Tobat lagi, berbuat dosa. Nah, di magnet rezeki kita menjadi orang yang berwarna biru. Kita berusaha sama, mulainya dari 0. Berbuat baik. Nah, cuma di sini kadang-kadang nih -2 atau marah, ya kan? Nih, belajar lagi spiritual meter. Turun ke 0. Ya kan? Terus kemudian berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Terus di sini -3, turun lagi gitu. Akhirnya nggak ajaib-ajaib, tapi ketika dia mulai berkomitmen nih, nah, pertanyaannya nih, kok nggak ajaib-ajaib sih? Kok nggak ajaib-ajaib gitu, ya? Di sini dia membatalkan semua amal solehnya, turun lagi ke 0. Ya, nah, maka
memang kebaikan ini perlu komitmen dan jumlahnya mesti banyak banget ya, sampai kemudian akhirnya dia menembus level ini ya. Saya warnain ya. Nah, ketika udah di sini ya, maka dia akan terus ajaib terus gitu. Ya. Nah, inilah yang namanya disebut ajaib bertubi-tubi. Tuh, jadi akhirnya kita nggak punya ya, kita akhirnya harus selalu berbuat baik. Nanti insya Allah akan terjadi keajaiban. Nah, ini namanya zona keajaiban. Nah, Anda yang grafik yang mana nih? Grafik yang merah atau grafik yang biru? Kalau grafiknya yang biru, insya Allah dalam proses yang benar menuju keajaiban. Tapi grafiknya merah, ya diazab terus sama Allah. Diazabnya berupa apa? Ya itulah kadzalikal azab. Bensin naik, kita nggak sabar menerimanya gitu. Ya, itu azab. Didatangi debt collector, itu azab. Saya pernah berada dalam zona merah ini, gitu. Pernah berada dalam zona merah ini. Ini salah satu yang nanti kita akan bahas di acara nanti. Ya, biru dong Pak Nas, yang pink Pak Nas. Mana ada yang pink? Nggak ada yang pink, ada yang merah. Nggak ada yang pink, adanya yang merah sama yang biru. Jadi di dunia ini ada zona keajaiban. Nah, zona keajaiban itu orang-orang yang betul-betul komitmen sampai di titik ya, di titik keajaiban itu terjadi. Mesti sabar, mesti sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar, dosa lagi. Udah terusin aja, tambahin kebaikan. Makanya ada jalan kebaikan tuh ikut, ya jalan kebaikan ikut. Ada apa aja gitu, udah ini mah kebaikan gitu, ini mah kebaikan. Ya apapun kebaikan ini dihitung sama Allah sebagai pahala. Ya makanya kenapa mohon izin ya kalau seandainya kita tuh paksa teman-teman, ayo ikut training lagi. Ya, ya bayar Pak Nas, bayar kan sedekah, ya sedekah buat ilmu. Ya karena sebenarnya mah pelajaran-pelajaran seperti ini harusnya disupport sama negara gitu ya. Cuma kan kita belum negara, kita belum jadi negara, kita artinya nggak disupport negara kita ya. Oh maksudnya pink tuh nggak biru nggak merah, akhirnya pink. Yang mana yang pink nih ya? Coba kita cari warna pink nih. Pink. Ini kali pink nih ya. Cuma warna pinknya, nah ini aja dah. Yang pink itu yang begini kali ya. Gini terus ya. Insya Allah dalam rangka kebaikan itulah kita insya Allah akan mengadakan pesantren putri ya. Nah, doakan ya teman-teman semua, kita insya Allah akan menyelenggarakan pesantren putri. Yang kemarin pesantren putra alhamdulillah sudah ya menelurkan ya beberapa hafizul Quran. Mudah-mudahan insya Allah yang perempuannya juga demikian. Anak saya nanti dititip di sana. Jadi anak saya akan jadi salah satu santri pertama di anak saya yang keempat ya. Yang pertama, kedua, ketiga kita titip ke pesantren lain. Nah setelah kita udah merasa yakin ya biiznillah, maka kita kembangkan di pesantren sendiri. Baik teman-teman semuanya, sampai ketemu dalam agenda kita berikutnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua ya. Saya Nasrullah undur diri, kita sama-sama akhiri. Oh ya, dengan doa khairul razikin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink
وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasul